Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore, dan kapanpun rekan-rekan bisa melihat konten ini. Salam sehat, sejahtera selalu untuk rekan-rekan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Kali ini kita akan membahas yang masih menjadi viral akhir-akhir ini, yaitu terkait tentang rekomendasi usulan dari Abdesi. 11 poin usulan dari Abdesi untuk revisi Undang-Undang Desa. Mohon maaf sebelumnya, bukan kita berburuk sangka enggak, tapi kita akan coba kupas pasal per pasal. Kenapa usulan Abdesi yang sudah diklarifikasi oleh Ketua Umumnya Bapak Haji Surutawijaya, tapi masih mendapatkan penolakan dari perangkat desa di seluruh Indonesia, utamanya anggota PPDI. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa penolakan dari berbagai wilayah. Nah, ini yang akan coba kita kaji. Kenapa perangkat desa begitu bergejolak ketika membaca, melihat, mencermati usulan dari Abdesi ini. Oke, tetap simak channel Pawartos Desa. Bagi rekan yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like, dan share di media sosial rekan-rekan semuanya. Masih di perantauan, tetap tabah, tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Assalamualaikum. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Abdesi melalui surat rekomendasi audensi mengusulkan 11 poin untuk revisi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Yang menjadikan polemik adalah usulan poin nomor 4, yang berbunyi masa jabatan perangkat desa sama dengan jabatan kepala desa. Usulan ini tentu mendapatkan pertentangan dari perangkat desa di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak, masa jabatan yang seharusnya sampai dengan usia 60 tahun terpangkas mengikuti masa jabatan kepala desa. Respon keras ditunjukkan perangkat desa, utamanya anggota PPDI, melalui tulisan di berbagai media sosial seperti Facebook dan grup-grup WhatsApp. 1. Menolak secara tegas atas rekomendasi DPP Abdesi pada nomor 4 yang berbunyi masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kepala desa. 2. Mayoritas mengecam usulan yang tidak seiring dengan semangat perangkat desa dalam memperjuangkan penyempurnaan UU Desa melalui revisi. Meski dalam perjalanan Ketua Umum Abdesi Surtawijaya mengklarifikasi bahwa usulan tersebut baru draft yang belum diresmikan, tapi kegaduhan telah sampai ke pelosok negeri. Apa saja usulan dari Abdesi sebelum direvisi yang mendapatkan penolakan tersebut, dan kenapa respon perangkat desa begitu reaktif? Usulan Abdesi melalui surat rekomendasi audensi dengan nomor 094 BDPP Abdesi X 2022, itu sendiri berisi sebagai berikut. Jika melihat komposisi dari 11 usulan tersebut, terdapat 6 usulan yang sifat untuk kepentingan kepala desa, yaitu 1. Pelaksanaan Pilkades tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. 2. Penegasan juknis BOP pemerintah desa sebesar 3% yang bersumber dari dana desa, lebih spesifik menjadi tambahan kinerja kepala desa. 3. Periodisasi kepala desa menjadi 9 tahun maksimal 2 periode atau 18 tahun. 4. Bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR cukup dengan mengambil cuti. 5.
Diklat Lemhamnas dan Diklat BPIP bagi kepala desa yang diselenggarakan oleh DPP Abdesi. 6. Pemerintah memberikan penghargaan pensiun bagi kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya. Sementara satu usulan merugikan perangkat desa yaitu, masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kepala desa. Usulan lainnya bersifat umum untuk pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sangat reaktif ketika membaca usulan tersebut. Hal ini wajar karena harga diri perangkat desa terasa direndahkan. Jelas-jelas dalam peraturan masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun, hal ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Kemarahan perangkat desa bertambah dengan belum jelasnya status kepegawaian dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Meski sudah ada pengaturan perangkat desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, tapi belum menjelaskan status kepegawaian perangkat desa di sistem pemerintahan. Sementara berdasar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatus sipil negara, pemerintah hanya mengakui PNS dan P3K sebagai pegawai pemerintah. Artinya perangkat desa meski mengerjakan tugas-tugas pemerintahan, tapi statusnya bukan pegawai pemerintah. Belum lagi dalam hal kesejahteraan, meski sama-sama memiliki pekerjaan di bidang pemerintahan, perangkat desa belum mendapatkan gaji ke-13 dan THR sebagaimana pegawai pemerintah lainnya. Dan ditambah dengan belum lancarnya proses pencairan penghasilan tetap untuk perangkat desa, kadang 3-6 bulan sekali baru menerima gaji. Di beberapa wilayah perangkat desa meski telah dilindungi dengan peraturan sekelas undang-undang, tapi masih saja terdapat pemecatan yang tidak sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Hal ini bisa terjadi manakala terdapat friksi antara kepala desa dengan perangkat desa, entah itu karena proses pilkades ataupun perihal lainnya. Dalam kasus seperti ini perangkat desalah yang banyak dirugikan. Hal inilah yang bisa jadi menyebabkan perangkat desa begitu reaktif dalam merespon usulan Abdesi. Semoga ke depan pemerintah lebih tegas lagi dalam pelaksanaan regulasi. Meski di pusat mengayomi perangkat desa, akan tetapi pada penerapannya di daerah-daerah belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oke, itu tadi pembahasan poin per poin usulan dari Abdesi yang salah satunya mendapatkan penolakan meski sudah diklarifikasi. Terima kasih telah menyimak konten ini, semoga memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Yang pasti ini semua untuk kepentingan bersama, untuk revisi undang-undang desa yang lebih sempurna lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah stay di channel Power Utusan Desa. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa tetap tawakal, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Pasti selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perantauan.